Shalom. Pada saat ini kita akan memulai persekutuan kita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sikap saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 173 ayat yang pertama sampai yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kembali saat teduh. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi tangannya menyembuhkan pula. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 26 ayat yang pertama sampai yang kedua. Memuji harinya
Bapak Ibu, pembacaan responsoria kita pada hari ini diambil dalam kitab Mazmur 29 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Mazmur 29 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita membaca secara bergantian. Ayat yang pertama Bapak Ibu, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-11 kita bersama-sama. Kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat pedang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang akan berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kita bersama-sama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Kita bernyanyi mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama dengan orang percaya, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, pembacaan epistel kita pada hari ini diambil dalam kitab Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptis orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulialah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita dengarkan warta jemaat dan dilanjutkan doa syafaat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, warta jemaat bagi kita pada hari ini Minggu 10 Januari 2021, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Topik doa syafaat bagi kita minggu ini ada 4 topik doa. Biarlah ini menjadi beban doa kita, mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan, bahkan anak-anak kita, keluarga-keluarga yang merindukan berkat keturunan. Yang ketiga, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan dalam keseharian kita. Yang keempat, pelajar CD mulai aktif pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 masuk pukul 15 WIB. Yang berikut, yang berulang tahun dari tanggal 4 hingga 10 Januari 2021 ada 11 nama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Daftar bacaan harian ada tertera di napiri kita supaya kita mengikutinya untuk pertumbuhan iman kita. Jadwal petugas ibadah untuk minggu depan juga ada tertera di napiri kita. Kami memohon supaya setiap nama yang tercantum boleh memperhatikannya. Info keuangan boleh kita lihat di napiri kita. Persembahan pemberkatan nikah Mario Indra Malau dengan Natalia Silain tertera dalam napiri kita. Persembahan malam tahun baru jam 00 dari keluarga-keluarga ada tercatat di dalam napiri kita. Dana sosial duka cita juga untuk Bapak M. Pakpahan ada tercantum di napiri kita. Yang memberikan ucapan syukur ada 2 keluarga. Dari keluarga Bapak Malau Boru Lespiker I Boru Simatupang, karena pemberkatan nikah putra mereka boleh berjalan dengan baik. Dari keluarga Opung Joli Sianturi Boru Tompul, karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat sampai pada tahun 2021 ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Allah yang memberkati kami, memberi kekuatan, kesehatan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh masuk dalam minggu kedua dalam tahun 2021 ini. Semua itu anugerah Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang peduli akan kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka di dalam mencari rezeki. Biar Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu atas kehidupan mereka lewat pekerjaan mereka. Anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhanlah kiranya yang membukakan jalan bagi mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit dan ada juga Tuhan dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Borusi Hombing, Bapak Sinambela, Bapak Pitor Huta Barat, Natania, dan juga Ibu Borusi Rait Mama Tara. Tuhan, tolonglah mereka di dalam masa-masa sulit kehidupan mereka.
Curahkan kuasa roh-Mu, memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka. Dan biarlah mereka boleh berpengharapan penuh akan pertolongan dan kuasa Allah yang akan menolong mereka melewati sakit penyakit yang terjadi atas tubuh mereka. Kami menyerahkan mereka kepadamu Tuhan, dan biarlah iman percaya mereka tidak melemah, tapi tetap berpengharapan kepada Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka. Berkati keluarga mereka yang merawat. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang merindukan berkat keturunan. Tuhan Yesus, belas pengasihan-Mu lah kiranya atas kehidupan mereka. Ingatlah mereka Tuhan, jamahlah rahim setiap ibu, dan berikanlah berkat itu atas mereka, sehingga hati mereka bersuka cita karena Tuhan mengizinkan mereka menjadi ayah dan ibu dari buah pernikahan mereka. Bapa, rencana dan cara Tuhan adalah yang terbaik di tengah setiap kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya penanganan COVID-19 setelah liburan masa Natal dan Tahun Baru. Kami mendengar di media massa bahwa peningkatan COVID-19 semakin merajalela. Tuhan, kami berdoa, tolonglah kami umat-Mu, berikanlah kami ketaatan dan perlindungan daripada Tuhan, sehingga lewat perlindungan itu kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami, pemimpin-pemimpin rohani, gereja-gereja Tuhan. Biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga pelayanan mereka di tengah masyarakat dan umat-Mu benar dan sungguh menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kuasai setiap hati dan hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman itu boleh menjamah setiap hati, tinggal dan termeterai di dalam setiap hati yang menerimanya. Kami menyerahkan juga Tuhan keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sudah menyerahkan persembahan mereka ke hadapan Tuhan, bahkan ucapan syukur mereka kepadamu oleh karena pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah hidup mereka di dalam pemberkatan-Mu semata. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan membimbing kami, memberkati anak-anak kami yang sudah memulai aktivitas belajar mengajar mereka. Biarlah roh hikmat kepintaran Tuhan anugerahkan atas mereka. Terpuji termulialah Engkau Bapa yang mengampuni dosa kami lewat pengorbanan Putra-Mu Kristus Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayat persembahan buat kita pada minggu ini: muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian nomor 210 ayat yang pertama sampai yang kedua. Tiupan serunai, merdulah bunyinya, beritahu semua bangsa di seluruh dunia. Kini tahun kelepasan, kini tahun kelepasan, pulanglah yang ditebusnya. Imam besar sudah dijadikan korban, orang yang berlelah diberi perhentian. Kini tahun kelepasan, kini tahun kelepasan, pulanglah yang ditebusnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuntun kami Tuhan melafalkan firman-Mu dan ajarkan kami melakukannya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Minggu hari ini adalah Minggu Epifania yang pertama. Minggu sesudah Epifania yang pertama. Apakah Epifania itu? Epifania, fani itu berarti wajah. Berarti bagaimana cara Allah memperlihatkan dirinya dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, banyak cara Allah. Tetapi yang kita pelajari hari ini ada dua cara Allah untuk menyatakan dirinya. Mari kita membuka Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Ini adalah cara Allah yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti permulaan yang terjadi. Itu pertanda bahwa Allah mau memperlihatkan dirinya di dalam alam ciptaan yang Dia buat. Nah, dalam permulaan Allah sudah menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia mengenal Dia. Siapa Dia? Dialah yang mencipta, yang tadinya bumi belum berbentuk dan semuanya kosong, gelap gulita, dan pada hari yang pertama Dia menciptakan terang. Saudara-saudara,
ada satu hal yang perlu kita perhatikan di situ. Di ayat 4 dikatakan, Allah melihat bahwa terang itu baik. Sehingga dia memisahkan terang dan gelap. Setiap terang adalah baik. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa Tuhan menjadikan bumi ini diawali dengan hal-hal yang baik. Tuhan menjadikan dunia ini dengan cara yang baik dan tujuan yang baik, maksud yang baik, dan untuk sesuatu yang baik. Maka Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu adalah baik. Ini pertanda bahwa Allah itu betul-betullah baik. Allah itu baik. Karena kebaikannya lah kita ada. Karena kebaikannya lah alam ini ada. Berarti untuk mengenal Allah, kita harus melihat alam ini. Ada tanaman, ada hewan, yang kalau kita perhatikan, kalau ini berlangsung mutualisme, simbiosanya begitu bagus, maka alam ini pun akan berjalan dengan baik. Hanya terkadang ada kegelapan-kegelapan hati manusia yang tadinya diterangi oleh firman Tuhan, tetapi menjadi gelap oleh karena keinginan diri sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, berarti Epifania untuk hari ini Allah mau memperlihatkan wajahnya di alam sekitar kita, di alam yang nyata ini, bahwa Dia adalah Allah yang baik. Baik untuk kita, baik untuk alam, dan baik untuk semua. Nah, bagaimana penampakan Allah atau cara Allah menunjukkan dirinya yang kedua? Mari kita lihat Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai 11. Tapi saya mau menyampaikan di sini ayat 9 sampai 11 saja. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini cara Allah memperlihatkan wajahnya yang kedua, yaitu melalui Yesus Kristus. Dinyatakan Allah, engkaulah. Berbeda dengan Matius ataupun Lukas. Kalau Matius dan Lukas mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti ada pernyataan Allah menunjukkan kepada orang lain. Tetapi di sini tidak, saudara-saudara. Di Markus ini sangat luar biasa. Dia mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Berarti ada penyataan Allah kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itulah gambar Allah, penyataan Allah yang sesungguhnya. Dan kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, berarti siapa yang percaya kepada Yesus yang dinyatakan Allah sebagai anak yang dikasihi, siapa yang melihat Yesus dengan hati yang terang, siapa yang meyakini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka keselamatan ada pada mereka. Jadi ada dua Bapak Ibu kasih dalam Yesus, cara Allah memperkenalkan diri dengan alam yang ada di sekeliling kita dan melalui Yesus Kristus. Sehingga Yesus itu dinyatakan dengan kasih-Nya, dengan kehidupannya yang baik, tidak berdosa, sampai mati di kayu salib. Dia rela, dia sabar, dia sungguh dan tidak berbuat dosa.
Apa yang mau dikatakan kepada kita hari ini Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus? Selain Allah itu baik, Allah merindukan kehidupan manusia yang penuh dengan dosa ini bertobat, mengenal Yesus dan bertobat. Beri dirimu dibaptis, beri dirimu disucikan, beri dirimu dibenarkan oleh Yesus Kristus. Buka sama seperti langit terkoyak, terbuka dan turunlah roh seperti burung merpati. Bukakan hatimu untuk Yesus Kristus. Dengan demikian engkau akan mengenal Allah yang begitu baik. Jika kita tidak membuka diri kepada Kristus Yesus, yaitu penampakan Allah yang nomor 2 tadi. Yang pertama tadi dengan penciptaan, yang kedua penyataannya adalah dengan Yesus Kristus, maka kita tidak akan memahami begitu baiknya Allah. Oleh karena itu di dalam Yesus Kristus kita mengenal Allah yang baik. Karena apa? Karena ditunjukkan dalam diri Yesus itu sendiri. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, tadi epistel kita Paulus pun menegaskan bahwa ada pengalaman pribadi Yesus Kristus. Pengalaman pribadi Yesus itu sebenarnya harus didasari oleh suatu kesiapan diri dan kemampuan. Nah, saudara-saudara, pengenalan Yesus Kristus dan pengalaman Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini haruslah kita siapkan dari diri kita sendiri. Kita harus mempersiapkan sehingga kita mampu untuk terjun ke dunia yang begitu sesak dengan dosa ini. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, engkau kuutus ke tengah-tengah serigala, bukan engkau kuutus ke tengah-tengah orang-orang baik, tetapi engkau kuutus ke tengah-tengah serigala. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Yesus, selain kita mengenal Bapa di sorga, di dalam lingkungan dan juga di dalam diri Yesus Kristus, tapi kita harus merespon itu semua dengan persiapan yang matang. Tanpa persiapan yang matang, maka kita akan menjadi sia-sia. Persiapan yang dilakukan Allah Bapa, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mempersiapkan itu. Pada mulanya Yesus dibaptis untuk pelayanan, dia persiapkan dirinya untuk pelayanan. Berarti Allah Bapa dan Yesus Kristus juga mempersiapkan diri untuk pelayanan. Saudara, bagaimana? Paulus mengajak kita untuk mempersiapkan pribadi kita. Di masa Epifania ini kita persiapkan diri kita secara pribadi supaya kita mampu terjun dalam dunia yang penuh dengan hiruk pikuk ini. Tantangan ada di depanmu saudara-saudara. Tantangan ada di depan Yesus, dan Yesus mampu mengalahkan atau menumbangkan tantangan itu. Sekarang tinggal giliran kita. Apa kita sanggup dalam menghadapi tantangan ini? Tetapi yakinilah, jika engkau percaya bahwa Allah itu baik dan kebaikannya itu telah memberikan Yesus sebagai iman dan percayamu, maka engkau akan siap menanggung segala perkara dalam dunia ini. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, dalam kehidupan kita, kita punya talenta yang luar biasa. Satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Bisa sama, tetapi pasti ada perbedaannya. Kesiapan diri kita bukanlah sekedar kecakapan untuk bertalenta, untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan seperti talenta yang kita miliki. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana talenta itu difungsikan untuk menyembah Allah, difungsikan untuk pelayanan Allah, difungsikan untuk berkarya sesuai dengan kehendak Allah. Supaya nyatalah apa yang disertakan Roh Kudus dalam hidup kita, memahami Allah yang ada di alam, memahami Yesus sebagai Allah yang hidup, dan kita imani, maka dalam pelayanan kita
kita gabungkan dengan talenta yang kita miliki, maka luar biasalah karya Allah di dalamnya. Dan katakan dalam hatimu, ketika engkau melakukan talentamu untuk pelayanan Tuhan, untuk pelayanan jemaat, untuk pelayanan perbaikan semua orang, katakanlah itu bukan hasil usahamu, tetapi itu hanyalah anugerah semata. Berarti di sini Bapak Ibu kasih dalam Yesus, kebaikan Tuhan luar biasa. Kita dituntut untuk baik. Dan apa yang diperbuat Tuhan adalah untuk kebaikan manusia. Jadi apa yang engkau perbuat hari ini, besok, dan sampai akhir hidupmu, nyatakanlah untuk kebaikan dirimu, untuk kebaikan umat manusia, dan untuk pelayanan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, benarlah persiapan Yesus untuk dirimu, persiapan Allah untuk dirimu, dan persiapan dirimu untuk seluruh umat manusia. Mari kita setia dalam segala proses kehidupan, sama seperti Yesus setia menjalani proses sebelum ia masuk dalam dunia pelayanan. Ia harus dibaptis, ditempa di padang gurun. Kiranya penempahan kita di dalam hidup ini semakin nyata, sehingga proses demi proses itu bukan hanya menjadi pergumulan hidup, tetapi menjadi nyatakan pertobatan di dalam kehidupan kita. Pergumulan pasti ada, tantangan pasti ada, tetapi yakinlah Tuhan akan menolongmu. Tuhan besertamu selalu. Amin. Mari kita berdoa. Jika kami percaya kepada Yesus Kristus, di mana Engkau Bapa berkenan kepadanya, itu pertanda kami memiliki kekuatan baru, bahwa setiap kami percaya, kami juga Tuhan tuntun. Karena di dalam Yesus ada Engkau Bapa. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau mempersiapkan diri kami lebih lagi untuk pelayanan demi pelayanan. Biarlah Engkau membukakan hati kami, Roh Kudus-Mu turunlah ke atas kami, supaya kami mampu melakukan segala yang indah di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau mempersiapkan yang terbaik untuk kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku rindukan cerahan terangnya. Sebab Yesus di hatiku, sebab Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai bora ombak hatiku senanglah, sebab Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat, sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Amin. Segala yang dijadikan Tuhan dan rencana Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Percayalah,
Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu hari ini dan sampai selamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.